Hai, namaku Diah Sekar Widosari, biasa dipanggil Riri. Umurku 21 tahun. Aku seorang mahasiswa semester 1 jurusan desain, mahasiswa semester 5 jurusan sastra Inggris, dan juga aku bekerja sebagai guru seni. Buat kalian mungkin ini terdengar berat, tapi inilah keseharianku. Pagi ini aku diantar oleh kakakku ke kampus Universitas Pembangunan Jaya. Di sini, aku menuntut ilmu di jurusan DKV, yaitu adalah Desain Komunikasi Visual. Hari ini aku mengambil 2 kelas. Kelas pertama adalah gambar bentuk, dan kelas keduanya adalah komputer grafis. Hari ini aku masuk kelas pertamaku, yaitu kelas gambar bentuk. Menggambar adalah suatu kegiatan yang sangat aku sukai. Memang, dari kecil aku sudah mulai ikut les menggambar. Walaupun aku sering menggambar, aku merasa harus tetap mengasah kemampuanku. Karena di kelasku juga banyak mahasiswa yang kemampuan gambarnya sudah bagus. Dosen yang mengajar di sini sangatlah detail, dan pastinya selalu menuntun mahasiswanya untuk menjadi lebih baik. Riri itu baik, terus sabar, pengertian, murah senyum, terus Riri itu jago gambar juga. Hasil gambar-gambar dia tuh super bagus. Jaga kesehatan, terus jangan suka begadang terus, karena Riri anaknya doyan begadang. Jangan suka mandi malam juga ya, jadi bahaya. Terus kesan untuk Riri, ternyata anaknya baik banget, dan ternyata anaknya ramah, murah senyum karena dia selalu tersenyum, dan ternyata dia jago gambar juga. Kelas keduaku hari ini adalah komputer grafis. Ini adalah suatu hal yang baru dan berbeda untukku. Riri adalah pribadi yang memang secara itu memang baik, dan baik dalam sikap, cara berbicara, cara berkomunikasi tentunya, kemudian dari aspek akademik. Saya pikir hampir secara umum sama dengan teman-teman lainnya, tapi tentunya setiap mahasiswa punya kelebihan, ya. Dan kelebihan itu sebetulnya dosen sangat mengetahui si A ada di mana, si B ada di mana. Tapi dari konteks di dalam akademik, dia ada kelebihan dari passion untuk memahami konteks materi. Riri memang ini ya punya saya pikir dia punya sedikit kelebihan dalam konteks passion, juga keinginan untuk mengetahui disiplin ilmu secara multidisiplin. Kenapa saya bilang begitu? Yang pertama, yang bersangkutan itu Riri itu kuliahnya sekarang bukan hanya di salah satu universitas saja, di universitas yang sekarang ini, Universitas Pembangunan Jaya, untuk studi desain komunikasi visual. Tapi ternyata beliau juga mengambil kuliah extension yang dia ambil hampir sama setiap hari, dan mengambil program studi sastra Inggris, yang mana kedua disiplin ilmu itu sebetulnya saling berhubungan dan akan saling membutuhkan.
desain butuh bahasa, dan bahasa juga tentunya butuh supporting yang berhubungan dengan aplikasi desain. Jadi masalah tugas tidak ada masalah kalau teman waktu ketika mengumpulkan tugas sesuai dengan arahan, sesuai dengan permintaan materi, sesuai dengan konten, sesuai juga dengan konteks itu, dan tidak keluar dari relevansi tugas. Meskipun dia sibuk dengan kuliah di luar tempat, tapi dia tetap concern dan tetap mengumpulkan tugas seperti teman-teman lainnya sesuai dengan deadline yang kami berikan kepada mahasiswa. Hari ini 2 kelasku sudah selesai. Memang melelahkan sih, tapi hariku belum selesai sampai di sini saja. Aku langsung menuju ke tempat kerjaku. Aku biasa mengajar anak-anak kecil mulai dari umur 5 sampai 15 tahun untuk berseni dalam bentuk gambar. Kalau ganggu sih mungkin di waktunya aja ya kan, jadi waktu untuk kerjain tugas segala macam kan aku jadi mesti ngerjainnya tuh setelah jam kerja. Terus kan aku juga ngambilnya weekend. Tapi kalau misalnya emang aku udah sering bukan hobi aku, jadi nggak kerasa aja. Karena memang dari dulu sih saya juga les gambar ya dari kecil, terus memang tertarik sama seni-seni gitu. Kebetulan tuh kalau saya kerjanya sama kayak hobinya itu bakalan lebih ngeringanin beban kita juga, jadi nggak stres. Kalau misalnya kayak kerja kantoran gitu nggak kuat kan, soalnya kan pasti kerjaannya banyak. Kalau ini kan ngikutin anak pulang sekolah, kalau misalnya waktu udah pulang sekolah ya susah gampang ya. Kalau anak kecil sih yang penting sabar sama pendekatannya. Kalau misalnya kitanya udah dekat sama mereka pasti mau ngerti kita. Tapi kalau misalnya kitanya nggak mau mencoba deketin diri, nggak mau akrab, pasti mereka nggak mau nurut dan malah dia nangis kayak tadi kalau misalnya dia nangis. Selesainya mengajar, aku meneruskan kegiatanku untuk menuju ke kampus keduaku. Aku mengambil kelas malam dan belajar sastra Inggris. Kelas malam tidak mengurungkan niatku untuk terus menimba ilmu. Tugas demi tugas aku selesaikan. Tiba saatnya aku untuk pulang ke rumah dan beristirahat. Hari ini seakan tiada hentinya untukku. Tetapi, apa yang aku lakukan sekarang adalah demi masa depanku. Di dalam hidupku tidak ada yang namanya putus asa. Semangatlah yang selalu aku tanamkan di diriku.